Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel RH3, pemirsa cerdas. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat di era pandemik ini, dan tentunya tetap mematuhi protokol perlindungan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Baiklah pemirsa cerdas, salah satu pertanyaan yang sering muncul saat kita berhadapan dengan obat baru, diantaranya adalah apakah obat diminum sebelum atau bersamaan dengan makanan? Kapan sebaiknya obat diminum? Pagi atau malam ya? Nah, tahukah pemirsa cerdas bahwa beberapa obat jika diminum tidak pada waktu yang tepat akan dapat mengurangi khasiatnya atau bahkan kurang berterima bagi tubuh? Nah, oleh sebab itu, kali ini kita akan membicarakan tentang beberapa prinsip terkait interval dan waktu minum obat, bagaimana yang benar. Mari kita simak bersama ya. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe-nya dong untuk mempermudah pemirsa cerdas dalam mengetahui update dari channel ini. Sebagai awal, kita ilustrasikan seperti tampilan berikut ini yang menampilkan perjalanan obat dalam tubuh untuk satu kali waktu pemakaian yang ditandai dengan jumlah obat tersebut yang masuk ke dalam aliran darah, dalam hal ini di plasma. Pertama, mari kita pahami maksud dari tanda di grafik ini. Garis vertikal menunjukkan konsentrasi atau kadar obat di dalam plasma, sedangkan horizontal menunjukkan waktu. Garis hitam menunjukkan perubahan kadar obat dalam tubuh dari waktu ke waktu. Kemudian ada garis putus-putus bagian bawah menunjukkan batas kadar minimum obat agar efektif, dan garis atas menunjukkan batas kadar maksimum obat yang masih aman. Jika jumlah obat yang masuk ke darah kadarnya tidak melewati kadar minimum ini, tidak akan menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Sementara yang diharapkan tentunya berada pada rentang terapi dan jangan sampai melewati batas maksimum yang aman karena akan menghasilkan efek toksik. Nah, jika kita minum obat untuk satu kali pemakaian, seiring waktu maka kadarnya akan meningkat setelah mencapai kadar maksimum dan menghasilkan efek, obat akan dikeluarkan dari tubuh. Di sini ditandai dengan garis hitam yang menurun sampai akhirnya hilang. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan agar obat bisa tetap berkhasiat untuk mengatasi penyakit, caranya adalah dengan mempertahankan agar kadarnya berada pada rentang terapi tadi. Bagaimana caranya? Tentu dengan minum obat lagi. Nah, berapa kali waktu minum obatnya? Berbeda-beda untuk masing-masing obat, sesuai profil perjalanan obat tersebut di dalam tubuh. Sehingga ada obat yang diminum 3 kali sehari, 2 kali sehari, atau cukup 1 kali sehari. Nah, ketika mendapat obat yang harus diminum 1 kali sehari, artinya diminum per 24 jam, kalau 2 kali sehari per 12 jam, dan selanjutnya kalau 3 kali sehari, bukan cukup dengan pengertian pagi, siang, dan malam saja, tapi tetap dengan interval waktu 8 jam. Perhitungannya adalah dengan membagi waktu sehari semalam, yaitu 24 jam dengan frekuensi pemberian. Misalnya 3 kali sehari tadi, maka 24 dibagi 3 menjadi 8 jam. Jadi, misalkan waktu pertama kali pemirsa cerdas minum obat di hari itu adalah pukul 7 pagi, maka dosis kedua diminum pukul 3 sore, dan dosis terakhir diminum pada pukul 11 malam ya. Selanjutnya, jika tertulis 3 kali 1, maka maksudnya adalah 3 kali sehari tiap minum sebanyak 1, sesuai bentuk sediaan obat, apakah tablet, kaplet, sendok makan, tetes, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika tertulis 2 kali setengah tablet? Ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya adalah 2 kali sehari tiap minum sebanyak setengah tablet. Terkait kapan sebaiknya minum obat, apakah sebelum, saat, atau setelah makan? Jika disebut sebelum makan, artinya sama dengan perut dalam keadaan kosong. Mengapa ada obat yang diminum pada saat perut kosong? Karena ada makanan dan minuman yang dapat mempengaruhi kerja dari obat yang akhirnya akan mempengaruhi khasiat obat.
Misalnya ada beberapa obat yang jika dikonsumsi pada saat yang bersamaan akan mengganggu penyerapannya sehingga menjadi kurang efektif. Selain itu, beberapa makanan dapat juga berinteraksi dengan obat-obatan sehingga kadar atau jumlah obat yang terserap menjadi menurun atau bisa juga justru meningkat yang akhirnya menghasilkan efektivitas obat berkurang atau malah menjadi toksik. Lalu, kapan saat perut kita kosong? Perut kosong kurang lebih 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Selanjutnya kebalikan instruksi ini adalah minum bersama makanan. Ini artinya sebaiknya obat dikonsumsi tidak dalam keadaan perut kosong. Ada beberapa alasan terkait hal ini. Di antaranya, pertama untuk mengurangi efek samping berupa mual dan muntah. Misalnya adalah obat asam urat allopurinol. Kedua, mengurangi efek samping iritasi lambung, gangguan pencernaan, peradangan, dan juga luka pada lambung. Untuk obat ini bisa bersamaan, tidak harus dengan makanan berat, biskuit saja juga bisa loh. Contoh obatnya adalah obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dan asam mefenamic. 3. Untuk mengatasi masalah gangguan pencernaan seperti rasa terbakar dan reflux. Ini terutama obat yang menetralisir asam lambung atau antasida yang digunakan untuk mencegah keadaan ini, di mana kita ketahui bahwa asam diproduksi bila makanan masuk ke lambung. Oleh karena itu, obat ini efektif jika diminum segera setelah atau bersamaan dengan waktu makan. Selanjutnya, untuk memastikan obat tidak langsung terbilas atau luntur. Contohnya adalah sediaan yang diperlukan untuk mengatasi gangguan sekitar mulut, jadi harus digunakan setelah makan. Kalau tidak, makanan akan mengeliminasi obat tersebut cepat. Kelima, untuk memastikan bahwa obat benar-benar diserap, misalnya dalam hal ini adalah obat HIV. Terakhir, keenam, untuk membantu tubuh dalam memproses makanan. Contohnya adalah obat diabetes per oral. Sebaiknya digunakan di waktu makan, dapat menaikkan kadar glukosa darah setelah makan, dan juga mencegah agar kadar glukosa darah tidak terlalu rendah atau yang disebut hipoglikemia. Contoh lain adalah suplemen enzim, sebaiknya juga bersama dengan makanan untuk membantu proses makanan. Jadi kapan dikatakan sesudah makan? Sesudah makan adalah sesaat sesudah makan ketika makanan masih berada di dalam perut atau perut masih berisi makanan. Jadi jangan lewat dari 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam setelah makan, makanan sudah olah dan diserap. Kondisinya bisa disamakan dengan sebelum makan. Pada umumnya, waktu kekosongan lambung setelah makan sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, masih mengenai kapan waktu terbaik minum obat, apakah pagi, siang, atau malam, tergantung pada jenis obatnya. Ada beberapa obat yang menghasilkan efek maksimal sesuai ritme tubuh. Kali ini yang disampaikan adalah obat penurun kolesterol, golongan statin, obat antihipertensi, dan obat diuretik. Obat kolesterol golongan statin seperti simvastatin sebaiknya diminum di malam hari. Waktu yang paling baik adalah pada pukul 7-9 malam karena memberikan efek yang lebih baik. Waktu tersebut direkomendasikan karena enzim yang memproduksi kolesterol bersifat lebih aktif pada malam hari. Untuk obat antihipertensi secara umum sebaiknya diminum pada pagi hari. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan darah mencapai angka paling tinggi pada pagi hari sekitar pukul 9-11 pagi, sehingga waktu yang paling baik untuk minum obat antihipertensi adalah di waktu ini. Selanjutnya, tekanan darah paling rendah pada malam hari setelah tidur, sehingga perlu hati-hati jika obat antihipertensi diminum di malam hari, karena dapat menyebabkan keadaan turunan tekanan darah yang berlebihan pada saat tidur. Namun penelitian lain menunjukkan minum obat antihipertensi di malam hari lebih baik dalam mencegah penyakit jantung pada penderita yang memiliki ritme tidur teratur. Untuk ini, waktu terbaik minum obat antihipertensi tergantung kondisi fisik, aktivitas, dan tekanan darah individual, dan tentu saja profil obat dalam tubuh. Yang terakhir, diuretik. Diuretik merupakan obat yang dapat meningkatkan berkemih. Obat golongan ini paling baik digunakan pada pagi hari sekitar pukul 7. Selain itu, dengan diminum di pagi hari, tidak akan mengganggu waktu tidur karena harus bolak-balik buang air kecil. Namun sekali lagi, paparan ini merupakan panduan umum waktu minum obat.
Jika sudah ada aturan pakai sesuai yang tertera di kemasan, maka gunakanlah sesuai waktu yang dianjurkan, karena masing-masing obat memiliki sifat sendiri dan demikian juga keadaan penyakit. Jadi tetap berkonsultasi dengan ahlinya ya pemirsa cerdas. Baiklah pemirsa cerdas, kita sudah sampai pada akhir pertemuan ini. Sebelum kita sudahi, silakan dijawab kuis berikut ini ya. Obat penurun kolesterol sebaiknya diminum di pagi hari. Benar atau salah? Silakan dijawab di kolom komentar ya. Demikianlah sekilas info tentang interval dan waktu minum obat yang benar agar mendapatkan hasil yang optimal dari penggunaan obat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.